careful with your pretty eyes. Halo, kembali lagi di Klinik Gigi Gedentis bersama Kupas Kasus bersama Gedentis dengan saya Dr. Norman Trikusumo Indro, spesialis periodontia. Dan kali ini di Kupas Kasus Gedentis ini saya ingin membawakan kasus yang cukup sering juga dialami oleh masyarakat sekitarnya, tentu dengan narasumber yang terbaik ya, dan yang favorit ya pokoknya. Jadi di Kupas Kasus Gedentis sekarang ini saya ingin ngebahas tentang penanganan gigi bisa renggang ya. Jadi kalau gigi depannya tuh kayak renggang gitu, kenapa tuh? Dan kira-kira penanganannya seperti apa ya? Oleh karena itu, saya akan membawakan narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Muhammad Zulkarnain Dwi Prasetyo. Silakan Dr. Pras. Dok, di kasus kupas kasus yang sekarang ini, saya ingin nanya nih dok, kenapa gigi itu bisa renggang dok? Dan penanganannya gitu ya. Jadi kalau gigi renggang itu penyebab utamanya ada litai dok. Jadi litai itu nama tali yang ada di bawah bibir. Oh, apa kayak semacam otot-otot gitu? Iya. Sini-sininya Di gitu ya. bagian sini. Jadi kalau misalkan bibir kita tarik tuh ada kayak talinya. Nah kalau talinya itu pendek banget sampai sini itu bisa menyebabkan giginya jadi renggang. Oh, Gitu. oke. Nah itu biasanya dari bayi udah bisa dicek sih. Jadi misalkan pasien-pasien teman-teman ngelihat anak saya mau dilihat litanya ada atau enggak, itu bisa dicek dari kecil. Dari lahir udah bisa dilihat. Kalau misalnya kebiasaan buruk bisa nggak sih dok? Misalnya ngisep-ngisep jempol, Ngisep jempol jadi maju aja. jadi maju. Kalau renggang faktor paling besarnya karena ada litainya tadi. Ada litai ya dok ya. Cuman kalau misalnya dia nggak ada litai tapi tiba-tiba renggang sendiri pun, itu juga mungkin bisa juga atau Bisa, kecil gitu. bisa biasanya karena ada yang dicabut gigi belakangnya. Oh. Jadi pada saat gigi yang belakangnya ada yang dicabut, dia akan geser tuh. Misalnya gigi ini misalnya dicabut gitu ya, Iya, jadi digeser ke kiri betul. gitu ya. Karena gigi ada kecenderungan geser apabila nggak ada gigi sebelahnya, nggak ada gigi tetangganya. Berarti penyebabnya tuh lebih ke tai itu ya dok ya, yang Tai. otot itu ya. Di kasus yang seperti ini nih dok, Iya. bisa ceritain nggak sih dok, ini kira-kira pasien datang nih keluhannya seperti apa dan bagaimana penanganannya dokter? Kalau ini sebenarnya balik ke pasiennya tuh mengeluhkan estetik ya, jadi bukan fungsi. Lebih estetik ya dok ya. Betul, jadi pasien kalau senyum kurang pede lah. Kurang pede. Jadi gimana kita sebagai dokter gigi untuk boosting confidence pasien dengan cara merapatkan gigi tersebut tapi dengan cara yang benar gitu, karena ada juga yang ke kita kondisinya malah udah ditambal tapi nyambung. Jadi kita harus bongkar ulang dulu dan kita tambal satu-satu gitu. Boleh coba kita bisa dilihat ya di sini. Ini hasilnya ya dok. Iya. Nah, saya mau tanya nih dok, ini dilakukan penambalan biasa aja atau harus veneer? Terus bedanya apa nih dok kira-kira? Mungkin kan masyarakat bisa diedukasi ya, karena kan pasti kan ada yang tahu veneer gigi itu gimana, terus sama gigi kelinci gimana tuh dok? Kira-kira dok? Jadi tergantung kondisi giginya ya. Kalau misalkan jaraknya sedikit, mungkin hanya bisa setengah giginya aja ya. Oh, berarti tergantung jarak peregangannya ya dok Betul. ya? Kalau jaraknya jauh, biasanya kita buat veneer karena supaya lebih pekat lah, lebih pegangannya lebih kuat. Jadi untuk penanganannya bisa juga di veneer ya dok ya? Bisa di veneer, bisa juga hanya setengah dari gigi yang kita ditambah. Tapi kalau misalnya pada kasusnya ekstrim, mungkin bisa di behel juga bisa ya dok ya? Iya. Buat dirapatin gitu ya dok? Iya, karena nanti kalau kita tambahin dengan bahan tambal seperti ini, kalau jaraknya terlalu jauh nanti kelihatannya lebih aneh karena dua gigi itu akan terlihat besar sekali dibanding gigi yang lain. Jadi ada baiknya di behel terlebih dahulu. Nah, dokter Pras, saya mau tanya, kalau kasus seperti ini, lama pengerjaannya berapa lama sih? Kalau jaraknya sedikit mungkin 1,5 jam. 1,5 jam ya? Iya. Oke. Itu kira-kira bisa bertahan berapa lama sih dok kalau misalnya udah kita tambal gini, kalau tambalan seperti ini dok? Tambalan seperti ini kalau dikerjainnya benar-benar pelan-pelan ya, pelan-pelan kita polesnya halus, pasiennya kontrol, dan pasien sangat rajin untuk sikat gigi, celah giginya dibersihin pakai dental floss, mungkin bisa di atas 6 tahun, mungkin Bisa 7 ya, tahun. bisa clinical Bisa. stability-nya bisa di atas 5 tahun ya, Betul. tapi balik lagi tergantung pasiennya juga ya. Iya, karena kalau misalkan pasien suka merokok, kopi, teh, apapun yang membuat dia jadi berwarna, jadi stain, biasanya ada perubahan warna sedikit. Nah itu kita bantu poles. Tapi kalau misalkan udah sangat banyak perubahan warnanya harus diulang, di redo. Oh, dilakukan penambalan ulang lagi ya. Dok, ya? Dibongkar ulang, bikin baru lagi. Oke, nah Dr. Pras terakhir nih, mungkin Dr. Pras bisa menjelaskan ke masyarakat kira-kira kalau misalnya dia sesudah dilakukan perawatan seperti ini di Gedentis,
Nah, biar dia bisa awet itu kayak gimana? Yang jelas 6 bulan sekali, jangan lupa 6 bulan balik, iya. perawatannya ya kalau bikin tambal seperti ini Iya. ya dok ya. Oke. Jadi kita tiap 6 bulan ada baiknya kita poles supaya kan dipakai makan, dipakai minum. Oh, dipakai- jadi ada kontrol periodiknya ya. Iya. Jadi dipoles gitu Iya. ya biar awet ya biar dok ya. awet. Terus di rumah Oke. juga harus ya tadi rajin sikat giginya, pakai dental flossnya supaya celah giginya nggak kotor. Kalau misalnya biar dia nggak gampang lepas itu kira-kira apa tuh dokter Flash misalnya? Sebenarnya sih kalau sudah ditambal memang ada kekurangannya ya, karena itu kan bahan tambal bukan gigi Oke, asli. betul betul. Jadi dipergunakan sebagaimana mestinya maunya aja. Oke. Jangan dipakai untuk makan apel langsung, jangan Oke. dipakai untuk buka plastik gitu. Oh, kalau Jangan- berarti kalau punya bata nggak boleh dok ya? Oh, jangan, Oh, jangan ya. Kalau punya bata besi gitu nggak boleh. Buka botol, Buka botol itu nggak jangan, boleh ya. jangan. Bermanfaat sekali ya nih ya edukasi masyarakatnya, edukasi masyarakat ini. Terima kasih Dr. Pras atas kesempatan dan Sama-sama. waktunya. Iya. Sekali lagi teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke sosial media Get Dentist atau langsung ke sosial media Dr. Pras atau bisa spill di komen kira-kira yang mau kita bawakan selanjutnya videonya kayak apa sih kupas kasusnya. Oke, kita pamit undur diri Ya. dulu. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih.